Di sebuah desa terpencil dekat perbukitan, Ecor, lelaki setengah baya yang hidup sebatang kara, menemukan seorang pemuda pingsan di tepi sungai. Tergerak hatinya, Ecor membawa pemuda itu ke rumahnya. Setelah beberapa hari, pemuda itu sadar, namun ingatannya hilang. Ia tak tahu siapa dirinya, bahkan namanya ia lupa. Ecor memberinya nama Hector, berharap nama itu membawa keberuntungan. Di desa itu, para istri yang ditinggal suami bekerja di kota merasa kesepian. Marites, seorang wanita licik, melihat peluang emas di dalam diri Hector. Ia membujuk Ecor untuk menjual Hector kepada ibu-ibu kampung dengan harga 1.000 peso dan pembagiannya nanti 600 peso untuk Ecor dan sisanya buat dirinya. Ecor awalnya menolak, namun karena terdesak kebutuhan ekonomi dan penyakit menggerogoti tubuhnya, akhirnya menerima tawaran itu. Sebelum menjual Hector, Marites mencicipinya terlebih dahulu. Sentuhan Hector membuatnya ketagihan. Ia pun semakin bersemangat untuk menjalankan rencananya. Marites membentuk arisan khusus ibu-ibu dengan memungut iuran kepada ibu-ibu sampai nilainya mencapai 1.000 peso. Dan setiap bulan nama mereka akan diundi. Yang keluar sebagai pemenang berhak menghabiskan waktu bersama Hector sehari semalam. Juga dapat melakukan apa yang mereka kehendaki. Hector yang masih linglung dan kehilangan ingatannya hanya menurut saja. Ia menjadi objek fantasi dan permainan bagi para wanita kesepian di desa itu. Di antara para wanita itu, ada Julia, seorang perempuan muda yang merasa tidak puas dengan suaminya. Marites melihat celah itu dan mengajak Julia bergabung dalam arisannya. Setelah sebulan mengikuti arisan, Julia akhirnya memenangkan undian. Ia sangat bergembira dan mendapat sentuhan hangat dari Hector. Bahkan, Julia berniat mengajak Hector kabur dari desa, berharap bisa memulai hidup baru bersamanya. Namun Hector masih seperti orang linglung, tidak memiliki tujuan atau keinginan sendiri. Arisan itu semakin populer. Suami Julia yang bekerja mencium gelagat aneh. Ia mengetahui perbuatan istrinya dan berniat menyerang Marites. Karena Marites lah dalang dari semua ini. Marites yang tidak mau disalahkan sendirian mengancam akan membocorkan video ibu-ibu yang bermesraan dengan Hector. Membuat para ibu-ibu panik dan berusaha membungkam Marites. Di tengah kekacauan itu, Julia berteriak dan mengatakan Hector sudah sadar. Ia kabur dari desa ini. Kesalahan ini bukanlah salah Marites sepenuhnya, tapi kita semua bersalah karena telah tergoda. Para ibu-ibu terdiam, mereka menyadari kesalahan mereka. Lalu Marites pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Hubungan Julia dan suaminya membaik, namun tidak sehangat dulu. Suaminya yang kembali merantau ke kota membalas sakit hatinya dengan berselingkuh. Di akhir film terkuak fakta bahwa Hector yang selama ini menjadi objek fantasi para wanita desa adalah seorang pastor yang mengalami kecelakaan pesawat dan kehilangan ingatannya. Ia terdampar di desa itu dan menjadi korban manipulasi Marites.